Kami kabarkan dari ruang sidang Umar Seno Aji, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia, kepada seluruh warga negara Republik Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari penggugat, sejumlah warga negara Indonesia yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan Republik Indonesia, hari ini baru saja menyelesaikan persidangan yang hari ini agendanya baru pemeriksaan berkas-berkas dari para pihak. DPR dalam hal ini kok lebih banyak diam. Ya, artinya apa? DPR itu tidak menggunakan hak-haknya, apa yang tadi disebutkan, hak interpelasi maupun hak angket dan hak yang lain. Kepada siapa? Kepada Presiden. Loh, kenapa? Kan saya tanya. Kenapa? Kan begitu. Memang ada masalah apa dengan Presiden? Presiden? Iya, ada masalah apa? Selama ini Presiden ya saya anggap biasa. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Beredar video tim pembela ulama menggugat Jokowi. Netizen bilang semangat semoga segera lengser. Sebuah video yang menyebutkan bahwa tim pembela ulama dan aktivis TPUA menggugat Presiden Joko Widodo dan meminta Jokowi mundur dari kursi kepresidenan beredar di media sosial. Video tim pembela ulama gugat Jokowi tersebut diunggah oleh pengguna Twitter Tuti45 sekian seperti dilihat pada hari Selasa 18 Mei. Dalam unggahannya itu, netizen mendoakan semoga gugatan TPUA itu menjadi jalan agar Jokowi lengser dari jabatan presiden dan digantikan oleh Ma'ruf Amin. Jokowi digugat TPUA, tim pembela ulama dan aktivis untuk mundur. Semoga menjadi jalan lengsernya Jokowi digantikan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Insya Allah peta politik bisa berubah 180 derajat, cuitnya. Unggahan netizen itu pun sontak menuai reaksi dari sejumlah warganet, salah satunya netizen bernama Namaku Mei. Ia mempertanyakan apakah tim pembela ulama itu mampu melengsarkan Jokowi dari kursi kepresidenan RI. Selain itu, netizen juga menyinggung harapan pengunggah video itu yang berharap Kiai Haji Ma'ruf Amin bisa menggantikan Jokowi. Mampukah berharap Ma'ruf Amin naik? Arah dan tujuannya kemana? Semoga prediksiku nggak meleset, tulis netizen. Dilihat dari video tersebut, tampak sejumlah orang yang disebut berasal dari kelompok tim pembela ulama dan aktivis beredar berdiri di depan kamera. Adapun seorang pria dalam video itu terdengar mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami kabarkan dari ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Presiden Joko Widodo selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pria itu juga mengungkapkan bahwa pihaknya selaku penggugat baru saja menyelesaikan proses persidangan dengan agenda pemeriksaan berkas dari para pihak. Kami baru saja menyelesaikan persidangan yang hari ini agendanya pemeriksaan berkas-berkas dari para pihak. Kami sendiri dari penggugat hadir prinsipal dan alhamdulillah kami juga tadi bisa memenuhi panggilan dari pengadilan. Pihak penggugat diduga tim pembela ulama dan aktivis tersebut juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo tidak hadir dalam persidangan itu dengan alasan yang belum jelas. Kemudian kami informasikan kepada seluruh rakyat bahwa hari ini dari Joko Widodo, Presiden yang belum kita harapkan itu bisa berkenan hadir langsung memenuhi persidangan untuk bertemu dengan rakyatnya yang mengajukan keluh kesah dan harapan melalui proses gugatan yang itu dijamin secara konstitusional. Hari ini Pak Jokowi tidak hadir karena kami juga tidak tahu apa penyebabnya, ujarnya. Tuntut Presiden mundur, sidang TPUA gugat Jokowi digelar perdana pada 10 Mei di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bakalan menggelar sidang perdana gugatan dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA ke Presiden Joko Widodo pada 10 Mei mendatang. Gugatan itu telah terregister dengan nomor perkara 266-P-DT-G-2021-PN Jakarta Pusat tertanggal Jumat 30 April. Adapun nama penggugat perkara itu ialah Muhyiddin Jalih dan tergugat Joko Widodo selaku Presiden Kepala Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Benar, sidang perdana 10 Mei, sidang jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Begitu kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bambang Nur Cahyono saat dikonfirmasi oleh CNN Indonesia pada hari Senin 3 Mei. Dia menerangkan bahwa perkara tersebut akan diawali dengan agenda mediasi antara pihak penggugat dengan tergugat. Persidangan juga akan dilanjutkan apabila mediasi tersebut tidak menemukan jalan tengah, tergantung dari para pihak yang hadir dan agendanya mediasi. Jika sudah lengkap para pihaknya, merujuk pada situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, petitum dalam perkara itu ialah menuntut Jokowi untuk menyatakan secara terbuka di depan publik pengunduran dirinya selaku Presiden RI. Penggugat perkara itu, Muhyiddin, meminta agar pengadilan mengabulkan seluruh gugatan dan menyatakan bahwa Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Saat dihubungi, Muhyiddin juga mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang diajukan terhadap Presiden Jokowi disebabkan oleh terjadinya sejumlah persoalan di negara Indonesia. Misalnya, kata dia, adalah penegakan hukum dan perekonomian yang dinilai carut-marut, lalu sejumlah pembohongan publik hingga melahirkan regulasi nasional yang dinilai tidak patut atau tidak layak hingga membuat kegaduhan. Diduga bahwa Egy Sujana mau melengsarkan Presiden Jokowi. Salah satu pengurus TPUA, Eli Daneti, memastikan bahwa tidak ada niat sedikit pun dari Ketua TPUA Egy Sujana untuk melengsarkan Presiden RI Joko Widodo. Sudah sangat jelas bahwa tidak ada terbetik sedikit pun niat Egy untuk melengsarkan Presiden Indonesia yang sah, yaitu Joko Widodo, kata Eli Daneti kepada para awak media pada hari Senin 3 Mei pagi hari di Jakarta. Eli Daneti menegaskan bahwa Egy Sujana sebagai Ketua TPUA bersikap sesuai dengan fungsinya selaku advokat. Dalam hal ini adalah memberikan kuasa oleh Fahri Lubis yang mewakili rakyat Indonesia untuk menggugat DPR RI dan MPR agar kembali ke konstitusi asli, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Tentu dengan profesionalitas sebagai pengacara, Egy Sujana bersikap sesuai dengan landasan hukum positif, jadi jangan sampai ada kesan bahwa sikapnya yang berkaitan dengan advokasi ini digoreng dalam opini seolah-olah mau melengsarkan presiden yang sah. Hal ini tidak akan terjadi pada Ketua TPUA karena semuanya dilakukan dalam koridor hukum, jelas Eli Daneti. Pada akhir wawancara, Eli Daneti juga mengajak segenap anak bangsa agar tidak terpecah belah oleh penggiringan opini yang tidak bertanggung jawab.